terima kasih Pak Kiki. Ditambahkan lagi tadi Bu Ade mungkin bisa disampaikan langsung atau mau saya bacakan nih Ibu? Saya tidak bisa melihat chatnya Pak. Waalaikumsalam. Ya, silakan Ibu langsung. Ini tanggapan aja saya, kebetulan anak saya di sana pribadi ada 2, AA, Arafi di 8D dan Praska di 7B. Oh ya. Ini hanya sekedar karena kan setiap anak di setiap keluarga berbeda ya Pak ya. Betul. Nah saya tuh sama suami percaya doa, kata-kata baik itu adalah doa. Jadi saya itu selain memanggil nama panggilan kepada anak-anak saya, ada kata-kata lainnya, misalnya suami saya tuh setiap pagi kalau ketemu anaknya selalu bilang, halo anak hebat, mau kemana? Hai anak pintar, hai anak pemberani. Dia selalu ngomongin itu tiap hari. Believe it or not, salah satu dari mereka itu dulu ada yang sangat penakut sekali. Tapi karena mungkin kata-kata itu jadi menstimulat mereka menjadi sesuatu yang lebih berani keluar dari comfort zone. Ini mungkin karena pengalaman pribadi ya. Kebetulan kan suami saya dengerin. Karena mungkin sama backgroundnya sama Pak Kiki, sama-sama matematika dan fisika, jadi dia senyum-senyum aja. Dari tadi dia dengerin. Dia bilang oke. Nah memang waktu anak saya kelas 5 SD, itu suami saya memang sudah cari hunting sekolah. Jadi dia memang concern banget sama yang namanya pendidikan, maksudnya bukan pendidikannya, maksudnya caranya gitu loh. Nah waktu di pribadi saya tuh pertama kali ketemu sama Pak Bibit dan Pak Lukman. Pertanyaan pertama suami saya cuma satu, Pak di sini sekolah isinya kok cuma sedikit di kelas? Jawabannya Pak Bibit waktu itu cuma bilang gini, karena kami mau setiap anak jika punya masalah, gurunya tuh tahu persis. Jadi kalau kebanyakan juga pusing juga gurunya. Tapi itu make sense sih buat saya. Jadi jawaban pertama Pak Bibit dan Pak Lukman itu membuat kita bergeser 80% ke pribadi. Tadinya mau ke sekolah lain. Amin. Gitu sih. Tapi nggak ada Pak Bibit kan ya? Ada sebenarnya Bu. Oh ada ya? Pak Bibit silakan kalau ada. Jadi tapi memang benar, anak-anak sekarang itu haus telinga, memang benar. Jadi memang benar, nggak perlu harus ditanggapin dengan solusi, didengar aja. Kadang-kadang kalau mereka punya masalah juga, saya pribadi kadang-kadang tuh juga nggak ngerti bagaimana nanggepinnya. Tapi kalau mereka perlu dan saya memang nggak tahu, saya biasanya minta waktu 2 hari ya Kak, nanti kita ngobrol lagi. Padahal sih saya nyari tahu saya harus bagaimana, karena anak-anak ini kan balik lagi madrasah utamanya kan rumahnya. Yang didengar pertama papa mamanya, ya kan? Rumah keduanya adalah sekolahnya. Makanya itu pentingnya mencari sekolah ya di mana guru-gurunya itu memang menurut kami memang qualified. Kurang lebih kayak gitu sih. Itu sih pengalaman pribadi ya Pak. Pokoknya tiap rumah, anak, orang tua kan punya cara didik beda-beda. Itu aja sih Pak Kiki, Pak Maman, thank you so much. Selamat berpuasa. Ya, terima kasih Ibu atas masukannya, untuk kami. Insya Allah akan semakin semangat bagi kami guru-guru untuk bisa membimbing, mendidik siswa-siswa. Baik Pak Kiki, kita lanjut. Masih ada pertanyaan lagi Pak Kiki. Tadi terselip di tengah-tengah, masuknya ke chat pribadi saya nih Pak Kiki. Saya coba dari mungkin Bapak Ibu kalau mau bertanya di chatnya itu bisa disetting ke everyone, biar Pak Kiki bisa lihat juga. Pertanyaannya begini Pak, dari Pak Ponco, guru pribadi juga kalau tidak salah ini. Ya, Pak Ponco. Maaf Pak Ponco. Bagaimana jika rasa kritis anak membuat mereka jadi selalu bertanya terlebih dahulu ini dan itu ketika disuruh melakukan sesuatu? Lebih jauh lagi, sifat kritis dan selalu bertanya menjadi alasan mereka untuk tidak mau melakukan sesuatu yang mungkin karena malas Pak Kiki. Jadi kalau dikasih tugas nanya gitu. Gitu. Ini gimana Pak Kiki? Silakan. Saya jawab apa Pak Ponco? Jadi silakan jawab Pak. Ya memang sebetulnya homework itu bukan sesuatu yang wajib gitu. Jadi ini kan lebih ke kayak classroom management ya. Jadi ke kayak cara kita memanage. Jadi kita berikan PR yang sewajarnya, tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit.
Tapi kalau bisa justru inilah fungsi assessment tadi, fungsi pentingnya setiap anak melakukan sesuatu itu ada reaksi gitu. Setiap anak memilih untuk tidak mengerjakan PR, kita harus benar-benar memvisualisasikan bahwa ada hal yang berbeda gitu. Jadi maksudnya nilainya tuh langsung muncul gitu. Jadi ketika kita memberikan PR, anak memilih untuk nggak mau, artinya ya udah langsung ada hasilnya gitu. Kamu memilih itu, konsekuensinya ada gitu, nilainya berapa, nilainya 0. Tapi kadang-kadang kan mungkin nilainya tidak langsung. Jadi kita harus benar-benar memvisualisasikan efeknya. Ketika mereka memilih untuk itu karena malas, ada satu efek. Jadi visualisasikan efeknya gitu langsung. Jadi benar langsung kelihatan gitu. Kadang-kadang tidak terlihat, jadi mereka tuh memilih untuk seperti itu. Tapi misalnya selalu bertanya ya, emang mereka justru kita senang kalau kita punya anak yang selalu bertanya. Tapi ya itu kadang-kadang mungkin saya belum mengalami ya, karena saya belum memiliki anak, tapi saya sempat punya anak 25 di asrama. Saya pulang sekolah jam 4, langsung saya tinggal bersama dengan sekitar 30 siswa gitu. Itu anak-anak saya semua, saya anggap, dan memang susah sekali gitu untuk bisa menghidupkan kultur di sana. Bisa saja dengan aturan seperti madrasah gitu, dengan strict, tapi kan setelah selesai apa yang bisa kita bawa? Jangan sampai mereka hanya baik ketika di asrama aja, keluar dari asrama mereka jadi seperti apa? Kita harus bisa memberikan pesan jangka panjang gitu. Dan itu ya dengan peluangan waktu, insya Allah. Apabila orang bertanya, misalnya ada siswa kita bertanya, kita nggak respon gitu, itu kan secara langsung kita memberikan pesan, Anda tidak penting di mata saya gitu kan. Ada efek seperti itu. Siswa akan jadi merasa seperti itu, Anda tidak penting di mata saya gitu. Itu memberikan domino efek ke hal-hal yang lain. Jadi sebisa mungkin kita harus bisa melakukan waktu. Ya, baik, intinya kita harus siap dengan anak-anak kritis ya Pak Kiki. Ya Pak, harus. Iya, artinya kita jangan mematahkan. Betul. Kita mungkin harus mengapresiasi bahwa anak yang sering bertanya, kadang saya juga tidak secara sadar bilang bahwa kamu kebanyakan nanya. Nah, itu efeknya luar biasa itu. Oke, kalau gitu saya ke depannya nggak akan nanya gitu. Mungkin ini yang kadang sebagian dari kita mungkin dikala emosi atau nggak pas waktunya mengungkapkan ini, dan ternyata pengalaman saya pribadi, saya anak terakhir ya, punya kakak banyak, itu pernah tuh pengalaman waktu kecil saya bertanya, kemudian kakak saya bilang nanya mulu, itu cuma 2 kata, nanya mulu gitu, tapi itu efeknya yang saya rasakan. Alhamdulillah sekarang sudah mulai berani, tapi itu butuh bertahun-tahun mengatasi yang tadi. Saya jadi nggak berani bertanya. Kemudian ketika SD, SMP, SMA itu saya masih berpikir bahwa kalau bertanya itu nggak baik gitu. Mungkin ini pengalaman pribadi saya Pak Kiki, mohon maaf jadi masuk ke ini, bahwa kita jangan sampai mematahkan motivasi anak meskipun yang tadi sekedar bertanya gitu ya Pak Kiki.